Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita juga akan menemukan teknik Dao kelas Tian di tempat ini, kata Xiao Yan tersenyum. Semua orang mengangguk saat mendengar itu dan bergegas keluar dari penghalang spiritual. Orang-orang itu sudah melarikan diri dengan cepat. Sepertinya orang tua Hung San itu terluka parah, kata Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat hutan yang kosong. Xiao Yi dan lainnya mengangguk, mata mereka menyapu sekitar hutan dan samar-samar bisa mendengar suara dari beberapa pertarungan dan raungan binatang buas yang terdengar dari dalam hutan. Mungkin itu disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo pergi, keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat itu akan mengganggu binatang magis yang kuat di dalam hutan. Itu akan merepotkan, kata Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan melesat meninggalkan hutan. Zian dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan akhirnya kembali memasuki rumah Dou Sheng dan melihat ruangan yang sudah berantakan di kedua sisi. Kemana kita harus pergi sekarang? Tanya Xiao Yi menoleh ke arah Xiao Yan. Ayo berjalan ke dalam, sepertinya teknik Tian itu ada di tengah ruangan besar, kata Xiao Yan yang dengan cepat berjalan ke ruangan lain. Zian dan lainnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan aroma pil obat. Mereka melihat cukup banyak sosok manusia dengan kasar mencari pil obat di dalamnya. Xiao Yan baru saja akan menuju ke lantai 2 ketika ekspresi Xiao Yi sedikit berubah. Xiao Yan, ada racun di udara di atas, kamu harus memberi semua orang penawar lebih dulu, kata Xiao Yi. Tian Huo dan lainnya terkejut saat mendengar itu. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dan segera berhenti pada beberapa mayat di tempat itu, sepertinya mereka telah keracunan sampai mati. Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil obat dan membagikannya. Masih ada lantai 3, sepertinya harta karun itu ada di lantai 3, setiap orang harus berhati-hati, kata Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan akhirnya tiba di lantai ketiga. Udara beracun di sini sangat padat, semuanya hati-hati, kata Xiao Yi saat merasakan racun yang kuat di udara. Semua orang mengangguk, mata mereka melihat sekelilingnya dan melihat beberapa sosok di sana yang juga melihat ke arah mereka sebelum menarik pandangannya. Aku ingin tahu apakah lantai 3 ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika ada, itu akan sangat gila, kata Tian Huo mengamati kamar pil di sekitarnya. Sepertinya itu tidak mungkin, pil obat tingkat 9, kemungkinan juga sangat langka bagi seorang Dou Sheng, kata Xiao Yan sambil melangkah masuk ke ruang pil yang kosong. Xiao Yan menemukan formula obat kuno dan sebotol pil obat, dia hanya melihatnya sekilas sebelum menyimpannya dan keluar dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan membuka ruang pil yang berada di sudut. Mata mereka menyapu sekelilingnya dan melihat tempat yang lebih kecil dan berantakan. Mereka baru saja akan pergi ketika seekor kucing putih yang gemuk tiba-tiba memasuki ruang pil yang berantakan dan mengejutkan mereka. Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat itu. Xiao Yan baru saja akan pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Bagaimana mungkin seekor kucing yang tidak memiliki energi bisa muncul di tempat ini, pikir Xiao Yan. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan tajam menatap kucing itu. Sesaat kemudian dia sepertinya merasakan sesuatu dan kedua matanya melebar. Kucing ini sebenarnya adalah pil obat, kata Xiao Yan. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Mereka segera melihat kucing putih dengan tidak percaya. Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu, kata Xiao Yi. Setelah mengamatinya, aku menemukan bahwa aroma pil obat berasal dari kucing ini, kata Xiao Yan dengan tatapan panas. Ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan seorang Dou Sheng, tidak aneh jika terjadi sesuatu seperti ini, kata Tian Huo tersenyum pahit. Mungkinkah kucing ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris itu? Tanya Zian penasaran. Sepertinya kucing ini telah mengalami petir pil 8 warna atau bahkan 9 berwarna. Karena itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9, kata Xiao Yan. Semua orang saling memandang saat mendengar itu. Mereka yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 9 sangat langka, bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli di sini akan menjadi gila untuk merebutnya. Jika ada Dozun yang menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat setara dengan 10 tahun latihan, kata Xiao Yi dengan serius.
Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah saat mendengar itu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menoleh ke arah Xiongzan. Xiongchan nampaknya juga mengerti ekspresi Xiaoyan. Dia perlahan melangkah keluar dan berdiri di luar pintu dan menjaga dari luar. "Apakah kita menangkap kucing kecil ini?" kata Ziyan berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongzan menjaga pintu masuk. "Jangan sembarangan bertindak, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap kucing kecil ini," kata Xiaoyan tersenyum. "Apa kamu ada cara?" tanya Xiaoyi dengan ragu. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi pil obat tingkat 4 di dalamnya dan melemparkannya ke arah kucing itu. Pil obat mendarat di sampingnya dan berguling-guling. Kucing itu mundur agak jauh karena terkejut sebelum melangkah maju untuk mengendusnya, namun tidak menelannya. Xiaoyan mengusap kepalanya saat melihat itu, sepertinya kucing itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Xiaoyi dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa saat melihat itu. Kucing kecil ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. "Sepertinya kucing itu dibesarkan dengan pil obat tingkat tinggi," kata Xiaoyan dengan getir. Dia mengambil pil obat tingkat 6 dan melemparkannya ke samping kucing itu. Setelah mengendusnya, kegembiraan muncul di mata kucing itu sebelum menelan pil obat itu ke dalam mulutnya. Setelah memakan pil obat, kucing itu mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan nampak merasa senang saat melihat kucing itu bisa dijinakkan. Setelah memberikan beberapa pil obat tingkat tinggi lainnya, kucing itu pun akhirnya menjadi semakin jinak. Namun Xiaoyan baru saja akan mengambil kucing itu ketika kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuh kucing menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba itu menyebabkan Xiaoyan terkejut. Ekspresinya menjadi suram saat matanya menyapu ke atas. Sosok hitam yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. "Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari," kata Xiaoyan. Sosok itu mengabaikan Xiaoyan, menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Tubuhnya melesat dan langsung muncul di depan sosok itu. Api kehitaman naik di telapak tangan Xiaoyan dan dengan keras menghantam ke arah sosok itu. Sosok itu berbalik dan pukulannya bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan sosok itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Dia melompat ke atap dan menatap semua orang dari atas. "Saya telah mengejar kucing ini untuk waktu yang lama. Apa kalian semua berniat merebut denganku?" kata sosok itu tersenyum dingin. "Kamu lagi ternyata," kata Xiaoyan dengan dingin menatap topeng hantu di wajah sosok hitam itu. "Dasar wanita, kamu berani menyerang nenekmu ini saat itu, apakah kamu bosan hidup?" kata Ziyan dengan marah. "Dasar sialan, gadis ini membuatku menjadi linglung karena cahaya hijaunya itu dan menyelinap masuk," kata Xiongzan yang tiba-tiba masuk dan berbicara dengan marah. Ekspresi Xiaoyan nampak suram. Dia menekan amarahnya dan menoleh ke arah Xiaoyi dan Tianhuo. Keduanya mengerti dan segera mundur agak jauh dan menutup jalan mundur sosok itu. "Serahkan kucing itu, kalau tidak jangan salahkan kami karena akan menyerangmu dengan kejam," kata Xiaoyan. "Aku sudah mengejar kucing ini sejak lama, kamulah yang ingin merebutnya, bukankah itu lelucon?" kata sosok itu tersenyum dingin. "Dari mana wanita ini? Mengapa dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu?" pikir Xiaoyan dengan kusam. "Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Barang yang ada di sini bukan milik siapapun, bukankah lelucon untuk mengatakan itu milikmu? Jika kamu berani, lepaskan kucing itu dan lihat ke sisi mana dia akan berlari," kata Ziyan berteriak. Sosok itu hanya mendengus di hadapan teriakan Ziyan. Dia jelas tahu, jika dia melepaskan kucing itu, dia pasti akan melarikan diri ke pihak lain. "Aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang," kata sosok itu yang matanya memancarkan cahaya hijau dari dalam topeng hantu, sebelum mengalihkan matanya ke arah Xiaoyan yang memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan keningnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok itu tidak menyerah. "Kalau begitu, jangan salahkan kami semua yang akan menyerangmu," kata Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api kehitaman melonjak di tubuhnya, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok hitam, telapak tangan yang membawa angin panas menghantam dengan keras ke arah kepala sosok itu. Sosok itu mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan, kakinya dengan cepat ditarik ke belakang dan dengan gesit menghindari telapak tangan Xiaoyan. Di saat yang sama cahaya hijau tiba-tiba muncul dari topengnya. "Kamilah yang akan menyerangmu," kata sosok itu dengan dingin.
Saat suaranya terdengar, ruang di depannya segera menjadi terdistorsi dan belasan sosok tiba-tiba muncul dan melepaskan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat menghindari serangan dan mundur beberapa langkah. Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat belasan sosok hitam yang berdiri di langit. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat menemukan kedua panah tua yang telah mencapai kelas Douzun dan beberapa Douzong di belakangnya. Mereka yang muncul sebenarnya dari suku 9 Piton, mereka sebenarnya telah dikendalikan, kata Ziyan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit saat mendengar itu, rasa terkejut muncul di matanya saat dia melihat sosok itu. Dengan bisa mengendalikan banyak ahli melalui teknik spasial misterius semacam itu, cara itu jelas sedikit menakutkan. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati belasan sosok yang baru saja muncul, meskipun masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, sepertinya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan oleh sosok hitam. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh, pikir Xiaoyan. Apa kamu butuh bantuan kami untuk menyerang? Kata Xiaoyi yang melihat belasan sosok yang baru saja muncul. Tidak perlu, kalian semua harus berjaga, jangan biarkan dia melarikan diri, kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan barisan boneka muncul di depannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya pada boneka melonjak ketika mereka menyerang ke depan dan bertabrakan keras dengan kelompok Douzun yang baru muncul. Aku ingin lihat cara apa lagi yang kamu miliki, kata Xiaoyan dengan dingin. Petir muncul di bawah kakinya dan sekejap Xiaoyan muncul di depan sosok itu dan melayangkan tinjunya. Sosok itu tidak berani meremehkan serangan Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa Douchi Xiaoyan sangat aneh. Jika itu menyerang tubuhnya, dia pasti akan ada mendapat masalah. Pikiran melintas di benaknya dan kakinya dengan cepat ditarik ke belakang sampai tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya segera membentuk segel saat dia berteriak dengan dingin, segel merampas jiwa. Cahaya hijau segera melonjak dan menyerang tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat melihat cahaya hijau yang ditembakkan, api kehitaman melonjak dan menutupi tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwanya seakan melompat ketika cahaya hijau menyerang tubuhnya. Sungguh keterampilan iblis yang menakutkan, pikir Xiaoyan saat merasakan kekuatan yang menarik jiwanya. Dia segera mengepalkan tinjunya yang dengan keras meluncur ke arah sosok itu sebelum menghantam cahaya hijau dan menghancurkannya. Kekuatan tinju yang tersisa terus meluncur ke arah sosok itu sampai dia terdesak mundur. Serahkan pil itu, kata Xiaoyan dengan dingin saat memaksa sosok itu kembali dengan pukulannya. Dalam mimpimu, kata sosok itu. Segel di tangannya segera berubah dan cahaya hijau melonjak keluar dari topengnya dan menyebar ke segala arah ketika jurus mata iblis dilepaskan sosok itu. Cahaya hijau yang melonjak akhirnya berubah menjadi mata hijau besar yang berputar dengan cepat sambil membawa energi misterius yang tersebar darinya. Saat mata iblis muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang membuat kendali atas tubuhnya secara aneh tiba-tiba menghilang. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut, namun dia tidak panik. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang kuat menyebar, akhirnya berubah menjadi sosok avatar yang bergerak dan melemparkan tinjunya ke depan dan dengan keras menghantam mata iblis. Kekuatan tinju menghantam mata iblis hingga hancur dan kekuatan tinju yang tersisa segera menghantam sosok itu hingga dia terhempas menabrak dinding dengan keras dan memuntahkan darah. Wajah Xiaoyan gelap dan serius saat tubuhnya bergerak dan muncul di depan sosok itu. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya. Apakah kamu akan menyerahkan pil itu sekarang? Kata Xiaoyan sambil mengarahkan pedang berat ke leher sosok itu. Tidak, kata sosok itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan di depannya dengan dingin. Kemarahan melonjak di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika dia tiba-tiba terkejut saat melihat sepasang mata sosok itu. Bukankah itu adalah mata tiga ular bunga hijau? Gumam Xiaoyan tertegun dengan rasa tidak percaya. Kamu adalah King Lin? Tanya Xiaoyan dengan rasa tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Kata gadis itu menatap Xiaoyan, dia nampak begitu terkejut. Kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat saat mendengar itu. Dia tidak pernah mengira bahwa lawan yang disegani banyak orang, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil saat itu.
Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah ini telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik langsing dan tinggi. Apa yang sedang terjadi? Gumam Xiaoyi dan lainnya dengan tidak yakin. Mata mereka menyapu keduanya dengan cara yang aneh. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat dia menatap tajam ke Qinglin yang dipenuhi dengan keraguan. Dia menggeser pedangnya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Gadis kecil, apa kamu masih mengenali pedang ini? Kata Xiaoyan. Qinglin mengedipkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke pedang berat di depannya, alisnya terangkat saat merasakan perasaan yang akrab. Kekaisaran Jiama, gurun tager luas, kata Xiaoyan tersenyum. Tubuh Qinglin tiba-tiba bergetar ketika mendengar itu, matanya langsung terbelalak dan menatap Xiaoyan di depannya dengan sangat tidak percaya. Kamu tuan muda Xiaoyan, kata Qinglin tergagap. Kamu akhirnya ingat, lama tidak bertemu. Kamu sudah dewasa sekarang, kata Xiaoyan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala Qinglin. Wajah dan mata Qinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiaoyan, hatinya mengerti dengan jelas bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu, meskipun saat itu dia hanyalah seorang pelayan kecil. Dia juga menyadari bagaimana Xiaoyan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo menyelamatkannya. Situasi macam apa ini? Gumam Ziyan menggelengkan kepalanya, dia dan lainnya tidak yakin drama apa yang sedang terjadi di sini. Kamu tidak terluka kan? Kata Xiaoyan. Aku baik-baik saja tuan muda Xiaoyan, kata Qinglin buru-buru menjawab. Kamu bisa memanggilku kakak Xiaoyan, kata Xiaoyan. Tidak, aku akan tetap memanggilmu tuan muda Xiaoyan, aku suka memanggilmu ini dengan cara ini, kata Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Saat itu, kami selamatkan dari tangan klan Mo, tapi akhirnya dibawa pergi oleh klan Ular Langit, bagaimana mereka memperlakukanmu? Tanya Xiaoyan. Mereka memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan ingin menjadikanku sebagai pemimpin klan Ular Langit. Namun Panatua di sana membandingkanku dengan anak tertua dari kepala suku sebelumnya dan aku tidak mau, jadi aku melarikan diri, kata Qinglin. Tuan muda Xiaoyan, kucing ini, kata Qinglin menyilangkan tangannya, cahaya hijau melintas di matanya dan kucing putih muncul di tangannya yang segera berlari ke pelukan Xiaoyan, ada ketakutan di matanya saat dia memandang Qinglin. Apa kamu membutuhkan pil obat binatang ini? Tanya Xiaoyan. Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Namun, setelah ditatap oleh Xiaoyan, dia akhirnya bergumam, aku ingin menggunakan darahnya untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Apa? Menghilangkan racun? Berikan tanganmu padaku, biar aku melihatnya, kata Xiaoyan mengulurkan tangannya. Qinglin ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya di telapak tangan Xiaoyan dengan wajah memerah. Sesaat kemudian kekuatan spiritual memasuki tubuh Qinglin. Setelah mengamati, Xiaoyan menemukan bahwa darah Qinglin telah bercampur dengan ki beracun yang dapat membekukan darah seseorang dengan sangat kejam. Racun apa ini? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Pihon, dari suku 9 Piton, sepertinya tidak ada penawarnya, kata Qinglin dengan lemah. Tidak ada yang pasti di benua ini, jika ada racun, pasti ada penawarnya, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Dikabarkan darah di dalam pil obat yang bisa berubah menjadi binatang, bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Karena itu, aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku, tak disangka aku menemukannya, kata Qinglin seraya melirik kucing di tangan Xiaoyan. Pil obat binatang ini memang mampu menahan cukup banyak racun, namun hanya dengan ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan racun di dalam tubuhmu, kata Xiaoyi. Itu benar, namun dengan bantuan darah dari binatang pil ini, mungkin dapat menghilangkan racun itu. Mengapa kamu menyinggung suku 9 Piton? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung, kata Xiaoyan. Aku tidak menyinggung mereka, merekalah yang mencari masalah. Saat itu aku menemukan beberapa ular kuat dari binatang magis, namun aku bertemu dengan Panatua suku 9 Piton, dia mengenali mataku dan berniat untuk menangkapku, aku hanya bisa membalas dan akhirnya dapat mengendalikannya. Namun, di saat terakhirnya dia telah mengirim berita, menyebabkan seluruh suku 9 Piton ingin datang menangkapku, kata Qinglin. Mata 3 ular bunga hijau adalah musuh dari semua binatang ular, selain kakak Kailin dan Piton 7 warna, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi mata 3 ular bunga hijau itu. Tidak aneh jika orang-orang itu ingin menangkapmu, kata Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena Qinglin menyerangnya malam itu.
Xiao Yan hanya tersenyum melihat itu, dia menepuk bahu King Lin seraya berbicara. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, saya akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikutiku selama waktu ini, kata Xiao Yan. Iya baik, kata King Lin yang wajahnya memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan adanya King Lin yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka menjadi sedikit menguat. Mereka tidak akan direpotkan lagi bila bertemu dengan kelompok Feng Qin Er. Melihat musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang memiliki wajah yang benar-benar bingung, apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.